wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan pada pagi hari ini untuk kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran SKI pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Persiapan berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Ya, semoga dengan kita berdoa Allah mudahkan kita dalam menerima ilmu ya. Baiklah. Sebelumnya saya mau absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Iya, Iya. Iya, kemana? Dispen. Siapa lagi? Iya. Giza. Kemana Giza? Sekarang juga. Baik. Apa lagi, ada lagi? Artik Naya. Artik. Oh, Artik sama Naya. Kemana nih Artik sama Naya? Izin. Banyak yang nggak masuk ya. Jadi disipkan. Oke, ada lagi? Sudah ya? Terima kasih. Alhamdulillah ya. Dari yang sakit cuma izin sama dispen. Nah. Oke, baiklah. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang Fathul Mekah ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Nah, mungkin sudah ada yang belajar atau sudah ada yang pernah mendengar atau mungkin sudah ada yang membaca tentang Khulafa Ur-Rasyidin. Ayo, apa sih yang kalian ketahui tentang Khulafa Ur-Rasyidin? Coba angkat tangan siapa yang sudah tahu apa itu Khulafa Ur-Rasyidin. Oke, Mbak Erika, silakan. Pemimpin pengganti Rasulullah. Pemimpin pengganti Rasulullah. Iya, bagus Mbak Erika. Coba Mas Afan tadi juga angkat tangan, Mas Afan. Sama tadi jawabannya. Sama. Sudah, ya. Oh, sudah dijawab sama Mbak Erika. Yaitu adalah apa? Pemimpin pengganti Rasulullah. Nah, ada berapa sih Khulafa Ur-Rasyidin itu? 4. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan siapa-siapa yang termasuk Khalifah Khulafa Ur-Rasyidin? Angkat tangan. Oke, Mbak Wanita. Abu Bakar. Iya. Umar. Utsman sama Ali. Sama Ali. Oke, betul. Jawabannya Mbak Wanita. Iya. Betul, Mbak Wanita ya. Jadi Khulafa Ur-Rasyidin ada 4, yaitu siapa saja? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abi Thalib. Nah, baiklah. Sebelum saya masuk ke materi ya, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang menganalisis proses pemilihan Khulafa Ur-Rasyidin, khususnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, karena pertama kita akan bahas tentang Khulafa Ur-Rasyidin, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya. Terus untuk kriteria ketuntasan dalam materi kita ya,
yaitu kalian harus mampu menguraikan profil, ya, profil Abu Bakar Asy-Syiddiq. Terus yang kedua yaitu kalian bisa menganalisis proses pemilihan Khulafa Ur-Rasyidin, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ya, saya yakin kalian sudah sering mendengar siapa itu Abu Bakar, bagaimana itu Abu Bakar, ya. Nah, nanti saya akan memberikan kalian satu video. Nah, yang kalian tonton, ya, setelah kalian nonton, ya, nanti saya akan memberikan kalian permasalahan yang akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nah, Ibu akan mengirimkan LKPD ke WA grup kalian untuk kalian kerjakan bersama kelompok kalian, yang mana itu nanti juga menjadi penilaian atau asesmen formatif kalian semuanya. Diperhatikan filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi kisah rahimahullah. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Setelah tahun gajah bertepatan pada usianya ke-63 tahun. Abu Bakar Asy-Syiddiq merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Mekah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Pada usia yang ke-63 tahun, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad SAW sejak masuk Islam hingga wafat. Oke, kita temu semangat ya. Ya. Baiklah. Tepuk semangat. Aku bisa, kamu bisa, kita bisa. Semangat. Oke, biar semangat. Ya, sama kita semuanya. Nah, Ibu punya permasalahan yang Ibu ingin kalian memecahkan bersama kelompok kalian. Sebelumnya, kalian membagi kelompok. Yang kemarin merasa kalian itu kinestetik, silakan kalian berkumpul dengan yang kinestetik. Yang kemarin hasil tesnya audiovisual, ya, silakan kalian berkumpul dengan yang audiovisual. Dan yang visual silakan kalian juga berkumpul dengan yang visual. Ya, kemarin sudah hasil tes diagnostik kalian. Yang kalian masih ingat, ya, silakan kalian berkumpul dengan teman-teman kalian yang sesuai dengan gaya belajar kalian, kelompok kalian masing-masing, ya. Kemudian kalian diskusikan apa yang sudah saya berikan. Yang mau browsing silakan. Selain dari video tadi, kalau kalian mau browsing bisa browsing atau bisa dibuka jurnal yang sudah ada di SKPD. Silakan. Kelompok siapa yang sudah siap? Mas Alfi, Mas Alfi silakan. Kelompoknya Mas Alfi. Kelompok apa namanya? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Oke, silakan. Untuk sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi
sini kami akan mempresentasikan proses pemilihan Abu Bakar dan relevansinya pada era modern ini. Yang pertama, proses pemilihan Abu Bakar. Proses pemilihan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah yaitu dengan musyawarah dan penunjukan langsung berdasarkan kriteria yang memang pantas untuk menjadi pemimpin umat. Pemilihan yang berdasarkan alasan yang tepat bukan karena kolusi maupun nepotisme, namun memang berdasarkan kapabilitas Abu Bakar yang mumpuni dalam memimpin. Kemudian alasan Abu Bakar dipilih menjadi khalifah yang pertama yaitu orang pertama orang yang mengakui proses Isra Mi'raj, dua orang yang menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah, tiga orang yang sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk agama Islam, empat imam salat sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW ketika sedang sakit. Kemudian relevansinya dengan saat ini, jika proses pemilihan Abu Bakar diterapkan dalam pemilihan pemimpin atau presiden saat ini, menurut kami kurang relevan karena sosok pemimpin yang seperti Abu Bakar sudah ditemukan. Selain itu, karena Indonesia adalah negara yang luas dan jumlah penduduknya banyak dan beragam, namun semangat musyawarah dan demokrasi di Indonesia bisa mengambil contoh dari pemilihan Abu Bakar, dan hendaknya kriteria pemimpin Indonesia bisa menginspirasi dari Abu Bakar. Yang berikutnya yaitu sosok pemimpin Abu Bakar. Sosok Abu Bakar jika menjadi pemimpin di Indonesia, insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang aman, adil dan sejahtera karena dipimpin oleh sosok yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai agamanya, menjadi pemimpin yang amanah dan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Sekian dari kelompok kami. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa ditanyakan? Silakan yang mau bertanya atau yang mau menanggapi dari kelompok Umar bin Khattab. Silakan. Mbak Zara. Oke, silakan Mbak Zara. Bisa berdiri Mbak Zara. Oke, kalau saya akan menambahkan sedikit tentang sistem di pemerintahan, sistem di pemilihan Umar bin Khattab dengan sistem di pemilihan umum saat ini. Nah, kalau menurut saya, sistem di pemilihan pengangkatan Umar bin Khattab dengan sistem demokrasi sekarang ini masih bisa digunakan pada masa sekarang. Tetapi ketika pada masa Umar bin Khattab, di mana rakyat hanya berperan sebagai musyawarah, sedangkan Indonesia saat ini menganut dengan sistem demokrasi, di mana sistem demokrasi tersebut adalah sistem dari rakyat untuk rakyat. Jadi ketika masa Umar bin Khattab ketika masa Abu Bakar itu kan rakyat hanya berpendapat atau melakukan musyawarah tentang dia pemimpin, sedangkan kepemimpinan secara penuh itu kan dipegang oleh khalifah. Sedangkan pada sistem demokrasi kita saat ini, di mana sistem tersebut merupakan sistem dari rakyat untuk rakyat dengan kepemimpinan berpusat pada rakyat, itu jadi sedikit berbeda, tapi masih bisa diterapkan pada saat ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Aplok. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada ini? Silakan. Ayo, silakan. Mbak Lirika. Menurut saya untuk ini pada masa Abu Bakar dan masa sekarang itu sudah berbeda zaman. Jadi mungkin bisa saja, tapi tidak usah diikutkan saat pemilihannya, dicontoh saat pemilihannya saja, tapi mungkin dengan sistemnya bisa dicontoh. Ya, bagus. Jadi kita ambil semangat musyawarahnya ya. Terus semangat demokrasinya. Ya, terus kriteria pemimpin yang sesuai dengan kapabilitasnya. Sosok pemimpin seperti Abu Bakar. Jadi kalian memilih sosok pemimpin, sekiranya kalian bisa melihat bagaimana
profil pemimpin yang baik. Kenyataannya ya Abu Bakar pun mengalami banyak permasalahan dalam kepemimpinannya. Nah, insya Allah untuk pembahasan bagaimana proses atau substansi dan juga dakwah selama Abu Bakar memimpin, nanti kita akan bahas pada kesempatan pekan depan. Dari pembelajaran kita pada hari ini, apa yang bisa kalian dapatkan dari kalian mempelajari tentang proses pemilihan dan juga sosok seorang Abu Bakar? Siapa yang bisa mengambil hikmah? Silakan. Tangan. Oke, Mas Alifi, silakan Mas Alifi. Menurut saya, hikmah yang bisa kita ambil yaitu kita harus menjaga semangat demokrasi itu tetap terjaga. Karena semangat demokrasi itu sangat penting untuk memilih seseorang yang berhak untuk menjadi pemimpin di masa depan. Selain itu juga kita bisa meneladani tokoh Abu Bakar As-Siddiq yang tegas, pemberani dan juga bijaksana. Itu sangat penting di hidup kita karena itu bisa menjadikan kita sosok yang pemimpin yang berkualitas dan juga tentunya disegani oleh rakyat. Oke, bagus sekali. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Insya Allah kita ketemu pekan depan dan kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis.